Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi teman-teman, ini adalah kegiatan aku di sore hari. Jadi tumben banget nih teman-teman aku bikin videonya sore ya. Biasanya aku tuh bikin videonya kalau nggak pagi itu sampai siang gitu aja. Soalnya biasanya kalau sore atau menjelang ke malam itu kayak burem gitu loh teman-teman videonya. Jadi kemarin-kemarin itu ada yang mungkin komen videonya jernih atau apa. Jernihnya itu karena cuaca sih teman-teman. Kalau lagi cerah ya alhamdulillah videonya jernih, tapi kalau lagi mendung ya agak-agak buram teman-teman. Soalnya kan aku cuman pakai cahaya lampu sama cahaya dari luar gitu loh teman-teman. Aku nggak pakai ring light atau mungkin apa gitu, nggak pakai. Nah oke teman-teman, jadi ini tuh sore hari tadi aku ambilin jemuran yang udah kering. Nah, untuk jemuran aku setrikanya besok aja. Nah kalau untuk pakaian anak aku langsung aja aku lipetin. Ini nggak aku setrika ya teman-teman. Jadi untuk pakaian anak itu langsung aku lipetin, langsung taruh di lemari. Yang aku setrika tuh misalnya yang benar-benar kusut atau pakaian yang buat keluar. Nah ini nih teman-teman, kenapa sih video aku kayak robot seperti ini? Jadi untuk beberapa video aku mungkin seperti ini ya, jadi mohon maaf banget mungkin agak kurang enak dipandang. Aku juga bingung teman-teman kenapa seperti ini, padahal udah aku hapus ya, di aplikasi edit tuh aku hapus, terus aku masukin lagi, aku edit lagi, tapi tetap sama gitu loh. Jadi nggak tahu deh teman-teman kenapa seperti ini. Kalau untuk video aslinya juga nggak seperti ini teman-teman, nggak macet-macet seperti ini. Ya udah deh teman-teman ya, mohon maaf banget mungkin eh, kurang enak ya. Jadi lain waktu deh bakalan aku cari tahu gitu kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu, kalian bisa komen gitu kan ya. Dan teman-teman ini udah selesai ngelipetin pakaian anak, lanjut aku tata. Nah untuk lemari anak aku tuh sebenarnya udah waktunya bongkar nih teman-teman. Ini tuh aku mau sortir gitu loh, jadi pakaian-pakaian yang udah nggak muat itu mau aku taruh di tempat lain gitu. Soalnya kalau anak-anak itu cepet banget teman-teman. Jadi apa, setengah tahun, setahun itu udah harus ganti ya, karena kan bertambah tinggi, terus berat badannya juga naik kayak gitu. Jadi biasanya aku mulai sortir-sortir gitu sih teman-teman. Nah setelah selesai lanjut deh, ini aku mau tuang dulu beras. Ini berasnya tuh aku isi ini teman-teman. Ini naruhnya aku yang di bawah kolong kompor ya teman-teman, meja kompor gitu. Ini aku biasanya sebulan itu antara 3 apa ini, 3 kantong gini, enggak, kalau enggak ya 2 sih teman-teman, tergantung gitu. Nah untuk beras itu emang aku nggak sembarangan teman-teman. Jadi kalau nggak cocok di lidah aku ya aku nggak mau. Anakku juga gitu sih. Nah menurut aku tuh kalau untuk beras itu kalau aku harus enak ya teman-teman. Soalnya apa? Kalau nasinya nggak enak, itu mau lauknya seenak apapun tuh tetap tetap nggak enak menurut aku. Jadi kalau di nasinya aja itu udah enak, mau lauk tempe goreng aja, mau lauk sambal sama telur atau mungkin sambal sama tahu, sambal sama kerupuk itu udah enak teman-teman. Jadi ya bukannya sok gaya atau gimana, enggak sih teman-teman, tapi kalau menurut aku beneran deh. Aku tuh mending cari beras tuh yang bener-bener enak, yang dimakan itu cocok gitu teman-teman, daripada beli beras yang biasa tapi kayak apa ya, nggak bisa dinikmati gitu loh teman-teman. Nah kalau aku tuh cocoknya kalau nggak apa ya, yang biasanya ada di Indomaret, di Alfa itu teman-teman, Raja Premium itu ya biasanya Ayana. Kalau nggak Ayana biasanya Sumo. Kalau Ayana sama Sumo itu yang beras-beras kayak beras-beras Jepang gitu loh teman-teman. Jadi ya dia tuh benar-benar kayak menurut aku pulen gitu. Nah teman-teman, setelah selesai tadi ya, aku apa, tuang beras, terus aku juga nyuci piring. Untuk cucian piring itu dari siang teman-teman sampai lanjut ke sore ini. Jadi sekalian aja aku cuci gitu.
Nah, setelah cuci piring, aku lanjut mandiin anak aku nih teman-teman ya. Jadi ini udah sore sekitar jam, tadi aku mulai video kalau nggak salah 2:30. Nah ini mandiin anak aku tuh mungkin jam 4-an deh teman-teman ya. Di luar itu lagi mendung, mungkin gerimis deh teman-teman. Jadi mungkin kalau suaranya agak berisik ya karena dari hujan gitu. Nah selanjutnya setelah selesai mandi, ini aku pakaiin baju, tinggal didandanin ya teman-teman. Nah itu tuh teman-teman kucing aku yang nakal banget. Dia tuh baru usia berapa ya, 2 bulan gitu. Tapi kalau 2 bulannya kucing itu kan beda ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah tahunnya kucing itu 1 tahunnya manusia tuh berapa tahunnya kucing gitu loh teman-teman, katanya sih ya. Nah selanjutnya setelah selesai mandiin anak aku juga mandi. Ini udah ganti pakaian, terus lanjut nih teman-teman, aku tuh mau bikin kue. Nah tadi pagi itu suami aku kan beli pisang. Nah dia tuh nggak lihat-lihat, mungkin nggak dipilih-pilih gitu, jadi pisangnya tuh udah bener-bener matang banget gitu. Jadi biasanya kalau aku sendiri yang beli pisang itu kan milih, jadi mungkin bisa dimakan 2 hari atau 3 hari gitu. Nah ini tuh bener-bener matang banget. Aku belinya kan pisang Ambon ya teman-teman. Jadi ini akhirnya aku inisiatif aja deh mau dibikin bolu gitu kan, bolu pisang. Kan kalau dibikin bolu pisang kan nggak mubazir ya teman-teman, jadi pisangnya tetap nggak kebuang gitu. Soalnya kalau bener-bener matang banget kan nggak enak ya teman-teman. Terus ini anak aku juga antusias banget, jadi dia tuh kalau ada orang masak ya itu tuh suka kepo juga, pengen tahu bikin apa gitu. Terus ini aku bejek-bejek dulu sih pisangnya. Aku pakai pisangnya 4 teman-teman. Nah itu ada kucing, ada anak aku juga. Terus ini juga videonya gerak-gerak lagi, entah deh kenapa deh teman-teman ya. Ini tuh mau aku mixer ya teman-teman. Sebenarnya bikin baru pisang tanpa di mixer juga bisa, jadi diaduk-aduk gitu aja, tapi aku lebih suka di mixer sih teman-teman, soalnya juga pas ada mixernya ya. Jadi misalnya nggak ada itu nggak pakai mixer juga nggak apa-apa. Ini tuh yang aku mixer ada 2 butir telur, terus sama gula. Jadi aku tadi juga nyontek sih teman-teman dari tutorial gitu, jadi aku sempet megang HP juga ya. Terus nih lanjut aku mix ya, terus tadi aku tambahin vanila juga. Jadi aku tuh belum jago-jago juga teman-teman untuk urusan dapur, masak-masak itu belum. Jadi yang aku masak pun juga masih menu-menu sederhana seperti itu. Tapi aku seneng sih teman-teman, aku tuh suka bereksperimen gitu. Jadi kadang misalnya aku bikin apa gitu kan, itu tuh kayak aku pengen bereksperimen lain gitu. Misalnya bahannya ini, kalau ditambahin ini gimana, kayak gitu. Nah oke teman-teman, udah aku mix, lanjut aku kasih bahan yang lain ya, seperti tepung terigu, terus soda kue. Nah ini untuk soda kuenya di takaran tuh 1/4 sendok teh sih teman-teman. Terus untuk tepungnya ini tadi tuh nggak aku ayak gitu kan, biasanya di tutorial diayak gitu ya teman-teman, biar benar-benar lembut. Tapi aku lupa. Akhirnya ya udah deh, ini langsung aja tadi tepung terigunya. Nah itu anak aku lihat lagi, jadi dia tuh sebenarnya antusias cara bikinnya gitu loh teman-teman. Nanti kalau udah matang itu ya misalnya dia mau, ya udah mau, terus nanti makan beberapa itu udah gitu. Terus ini udah jadi nih teman-teman, tadi udah aku tambahin minyak, jadi ini part yang terakhir. Terus anak aku minta katanya dikasih coklat gitu, ini aku kasih coklat sama kismis juga. Nah berikutnya aku udah mulai taruh di cetakan. Untuk cetakannya aku olesin pakai mentega ya teman-teman, jadi biar nggak lengket gini. Nah aku bikin pisangnya bolunya itu dikukus ya teman-teman, karena aku nggak ada oven. Ada air fryer sih teman-teman, tapi aku kurang yakin emang bisa gitu ya dibuat kue gitu. Tapi aku kalau pernah lihat di tutorial tuh bisa sih katanya, jadi kayak oven gitu, tapi aku belum pernah nyoba. Lagian aku juga nggak punya cetakan yang kecil-kecil tuh, nggak punya sih teman-teman. Sebenarnya bisa mungkin ya dari itu ya, cetakan yang biasanya aku buat di wadah bekal anak aku sekolah. Nah itu biasanya bisa sebenarnya, tapi aku lebih suka dikukus sih sebenarnya, kalau di oven itu kan kering gitu. Nah ini aku udah siapin panci kukusnya ya teman-teman.
Ini tuh panci kukusnya kecil, jadi pas aku nuang tuh ya agak-agak pas aku masukin itunya teman-teman, cetakannya tuh agak-agak susah. Terus ini untuk tutupnya aku kasih elap gini sih, bukan elap sih, kain ya. Ini tuh kayak biasanya di kain elap itu loh teman-teman, buat elap. Tapi ini baru kok ya, aku emang sengaja buat beli banyak, yang satunya buat elap, yang satunya buat ya buat ngukus-ngukus seperti ini. Nah, oke teman-teman, ini aku tuang semuanya adonannya, terus berikutnya aku hentak-hentakan dulu gini sambil aku tambahin lagi nih kismis di atasnya. Jadi anak aku tuh katanya suka kismis. Udah deh, nggak apa-apa, ini aku turutin, dia juga ikut masukin gitu sama mesesnya juga. Ini tadi itu aku bikinnya udah manis, ternyata anakku minta dikasih coklat, entah deh ini nanti rasanya semanis apa gitu. Nah, sambil nunggu mateng, aku mau siapin dulu nih teman-teman kamar tidur ya. Jadi biasanya emang jam-jam segini, ini tuh aku apa ya ini? Udah maghrib deh teman-teman, mungkin ada suara-suara azan juga kan ya. Jadi karena aku lagi nggak salat libur gitu kan, jadi ya udah kayak terus aja gitu. Ini aku siapin dulu bantal guling. Kalau biasanya kalau mau tidur ya baru disiapin gini teman-teman, kalau siang emang aku sandarin gitu. Jadi anak aku tidurnya biasanya lesehan gitu di kasur lantai. Karena panas teman-teman kalau siang hari pakai kasur tebal seperti ini. Sementara aku masih pakai kipas angin sih, aku nggak ada AC ya. Dan lanjut teman-teman, aku mau lihat dulu nih, kayaknya udah bau-baunya tuh udah matang. Jadi mungkin setengah jaman ya teman-teman. Aku tusuk dulu pakai tusuk gigi, ternyata udah matang deh. Terusnya aku mau ambil piring. Ini agak susah sih teman-teman ngangkatnya, akhirnya aku minta tolong suami buat angkatin gitu. Ini aromanya pisangnya tuh udah kecium kemana-mana. Jadi malam-malam maghrib seperti ini tuh aku malah sibuk nih teman-teman, masak-masak seperti ini. Nah, setelah selesai nih aku potongin sekalian, jadi makannya nunggu dingin. Berikutnya aku mau balikin cucian piring aku yang tadi sore ya teman-teman, udah numpuk gitu kan di wastafel. Soalnya ini juga habis bikin kue juga pasti banyak kan yang nanti perabot kotor. Jadi ini aku balikin. Di luar tuh lagi hujan teman-teman. Jadi tadi dari sore sih ya, pas aku tag video pertama tuh udah mendung gitu. Nah, sampai sekarang udah kayak gerimis terus gitu. Hujannya nggak deres sih teman-teman, tapi kayak terus gitu loh, nggak reda-reda. Nah, oke teman-teman, ini aku udah selesai balikin piring-piring aku yang udah aku cuci tadi kan ya. Terus lanjut berikutnya aku itu mau masak dadakan teman-teman buat makan malam ini. Jadi aku mau bikin sambal mentah gitu aja. Ini andalan aku nih teman-teman. Sama bikin telur dadar gitu aja. Jadi ini telur aku kasih daun bawang gitu, tepung terigu diaduk-aduk, udah deh teman-teman gitu aja sambil aku mau goreng nugget juga. Nah, untuk sambal mentah itu aku cuman pakai cabai sama terasi gitu loh teman-teman, tambahin tomat. Jadi semuanya mentah kecuali terasinya. Sama nanti mau bikin lalapan toge. Udah deh teman gitu menuku gitu aja. Terusnya aku bakar dulu nih si terasinya. Jadi boleh dibakar, boleh digoreng. Nah, ini aku lanjut goreng telurnya dulu. Habis itu aku mau goreng nuggetnya ya teman-teman. Ini aku ulek dulu si sambelnya. Terus tinggal tambahin tomat juga. Tomatnya juga mentah ya teman-teman. Kalau bisa tomatnya yang benar-benar matang. Nah, oke teman-teman, lanjut, ini aku mau goreng si nuggetnya dulu. Oke teman-teman, untuk kegiatan aku hari ini udah selesai. Jadi dari sore tadi sampai malam seperti inilah kegiatan aku. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe juga. Dan jangan lupa buat nyalakan lonceng notifikasinya ya, jadi agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Dan sampai jumpa teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!